Isra Mi'raj itu banyak hal yang bisa kita petik, hikmahnya, ibrahnya, pelajarannya itu banyak sekali. Di antaranya yang paling pasti adalah Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj ini bukan dengan dirinya. Kalau Nabi Muhammad, beliau sudah menyatakan kepada dirinya, innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Hebat-hebatnya Nabi Muhammad itu ada batasnya. Tapi kalau Nabi Muhammad sendiri berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang kilat dan cepat seperti yang dialaminya, enggak mungkin Nabi Muhammad. Apalagi sampai bisa menembus langit pertama, kedua, sampai ketujuh, enggak mungkin. Tapi subhanallah, Allah mengatakan bahwasanya bukan Nabi Muhammad yang berangkat, tapi Nabi Muhammad diberangkatkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa dikatakan subhanallah? Subhanalladzi, maha suci Allah. Berarti apa? Selain Allah nggak mungkin. Kalau sudah sadar kepada Allah, apa yang nggak mungkin? Jangan diukur dengan otak yang memang Allah ciptakan. Sesuatu yang diciptakan itu pasti tidak akan meliputi sesuatu yang menciptakan. Nah, ini salah satu contoh. Jadi jangan diukur dengan ukuran kita. Logikanya itu ada. Misalnya seperti Al-Habib Hamid bin Umar Al-Bin Hamid. Beliau pernah melakukan sebuah pepergian dari Tarim menuju Mukalla. Itu sekitar 600 lu. Jadi kalau berangkat itu pakai mobil itu, kencang-kencangnya mobil mungkin 8 jam baru sampai. Subhanallah, begitu sampai ke sana, dia bawa oleh-oleh hadiah, buah-buahan di Tarim. Ternyata ketika dibuka tempat buahnya itu, ada seekor semut yang ikut di situ. Seekor semut ikut ada di buah itu. Sehingga apa? Begitu dia lihat seekor semut, menangis dia. Kenapa dia menangis? Menangis, ya Allah, aku telah memisahkan satu semut ini dengan keluarganya di Tarim sana. Sampai segitunya. Coba lihat. Sehingga pas saat itu juga dia langsung kembali ke Tarim hanya untuk mengembalikan satu semut saja. Rahmatnya luar biasa. Nah, sekarang yang kita pikirkan di sini, yang kita jadikan sebagai tempat diskusi di sini itu adalah, coba lihat bagaimana semut itu. Kalau semua semut itu berkata, aku kemarin 8 jam dari sini pergi ke Tarim, semut percaya nggak? Dari Tarim ke Mukalla 8 jam, percaya nggak kira-kira? Orang semutnya jalan-jalan pelan-pelan gitu. Nah, tapi karena ikut Habib, akhirnya pas sampai 8 jam. Apalagi misalnya saya bawa tas saya ada lalatnya, dari Surabaya ke sini 1 jam sampai. Kira-kira kalau lalat itu berkata, lalat teman-temanku semuanya, aku alhamdulillah ikut Habib Rizieq 1 jam sampai ke Banjar, percaya nggak mereka? Nggak bakal percaya. Sebelum sampai ke Banjar mati duluan, karena umurnya lalat itu cuma 15 hari. Nah, tapi kalau sudah dilihat, kita aja bisa mengangkat, bisa membawa lalat itu yang tadinya bisa ditempuh sekian lama, bahkan sebelum dia itu sampai kepada tujuannya meninggal duluan, tapi karena kita yang membawanya bisa sampai. Itu manusia, bagaimana dengan Allah SWT? Dan subhanallah sekarang dengan kecanggihan teknologi yang ada, subhanallah, kecepatan sinar itu adalah menghasilkan 300.000 kilo per detiknya. Kecepatan sinar itu adalah 300.000 kilo per detiknya. Kalau seumpama itu kecepatan cahaya, ya, 300.000 kilometer per detiknya. Bagaimana dengan cahaya Nabi kita Muhammad? Bagaimana dengan cahaya malaikat? Bagaimana dengan cahaya buruk yang memang Allah ciptakan kecepatannya seperti itu? Sehingga apa? Nggak ada yang mustahil. Oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Siddiq ketika orang-orang Quraisy mendapatkan kesempatan, wah ini kesempatan ini untuk menggerus keimanan daripada Abu Bakar Siddiq yang begitu membela Nabi Muhammad SAW, yang begitu